Battle Mancing Mania Strike Back kali ini saya gelar di Laut Selatan Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Rontu, Bima. Hari ini saya lagi ada di Bima, tepatnya di Laut Selatan Bima. Hari ini kita mau battle sama dua pemancing dari daerahnya masing-masing. Jadi ada di sana ada Bang Aji sama Bang Dian dari Sumbawa. Nah, di sini ada tim Bimanya. Jadi ada Mas Yudi, perwakilan Bima. Terus berhubung teman-teman pada sibuk semua, jadi saya ikut ke Bima. Jadi saya ikut tim tuan rumah Bima. Cuaca yang cukup berangin membuat saya lebih percaya diri karena biasanya ikan lebih agresif dalam menyambar umpan. Benar saja, umpan metal jig saya menjadi yang pertama dimakan ikan. Fish on! Ini baru turun langsung dimakan nih. Nggak terlalu besar sih, tapi ya lumayan lah. Ada sambaran. Jadi ada ikannya di sini. Spotnya bagus, bro. Perlawanan tenaga ikan saya rasakan tidak cukup kuat, membuat saya penasaran dengan jenis ikan yang terperdaya umpan. Apa nih, Bang? Pakul kah, Bang? Astagfirullah. Ikan enak, Bang. Sontak suara-suara ejekan langsung terdengar di telinga saya karena trigger fish memang bukan ikan target untuk sport fishing. Ya elah bang, ngapain ikan itu dinaikin bang? Ikan jelek bang, nggak masuk dalam hitungan. Ini tanda, Bang. Kalau di bawah tuh karangnya bagus, Bang. Buktinya dapat ikan karang saya. Oke, pancingannya strike back. Mantap. Sepertinya tim Sumbawa semakin semangat nih memancing di haluan kapal. Mereka sangat berambisi mengalahkan tim saya. Fish on! Dian terus memompa jorannya dengan penuh semangat. Tampaknya dia sedang menghadapi ikan besar yang memakan umpan timah miliknya. Dengan tubuhnya yang cukup besar, sepertinya akan mudah buat Dian untuk mengalahkan perlawanan ikan. Gendang perang pun langsung ditabuh oleh Dian. Kap merah kalep-kaler, Royda menang. Ya sudah dipastikan menang kita ini. Mantap, kalep-kaler, kalep-kaler. Seekor ikan kakap merah berukuran lumayan besar akhirnya bisa membuat Dian tersenyum. Selain memiliki warna merah yang cantik, ikan satu ini juga terkenal dengan rasa dagingnya yang enak dengan tekstur lembut. Eits, tenang dulu mas bro, battle baru mulai. Masih banyak waktu untuk membalikan keadaan. Oh Bang Cepi. Jangan deh. Bang Cepi ya. Nah, jangan deh. Aida, jangan deh tae. Nelo ke Irae. Bagaimana di belakang ini, mancing apa tidur nih? Belakang lagi cuci-cuci jig Aida. Bersihin jig ini. Mantap. Sama ngetes kedalaman dalam berapa sih? Mantap. Berniat membalas, saya dan Yudi pun tidak kenal lelah memainkan metal jig di dalam air. Hasilnya, fish on! Ya, strike! Woi! Oh. Umpan timah seberat 300 gram milik Yudi berhasil disambar di dasar laut. Menggunakan joran dan reel jenis overhead, pengusaha garam satu ini terus mengayunkan jorannya agar lebih mudah untuk menaikkan ikan. Tidak membutuhkan waktu lama, seekor ikan kurisi atau lebih dikenal dengan sebutan angoli berhasil dinaikkan oleh Yudi. Mancing mana? Strike back. Mantap. Mantap. Ini angoli, salah satu ikan favoritnya pemancing buat istri-istrinya. Ya. Karena ini ikan enak rasanya. Ya.
Laut selatan Pulau Sumbawa, lebih tepatnya di daerah Rontu, Bima, memang menjadi salah satu favorit para pemancing jigging. Jarangnya nelayan membuat keberadaan ikan di sini lebih terjaga. Masyarakat pesisir di sini lebih memilih mengambil rumput laut atau gose. Gose diambil dari dalam laut lalu dikeringkan. Setiap harinya, rumput ini akan diambil oleh pengepul dan akan mengekspornya ke luar negeri. Cuaca tahun ini memang sulit untuk diprediksi. Di Bima sendiri, jika harusnya sudah bukan musim angin dan sangat bersahabat untuk memancing, tapi tidak dengan tahun ini. Tiupan angin yang cukup kencang membuat air laut cukup berombak, bahkan tidak jarang sampai masuk ke dalam kapal. Wah, kalau seperti ini harus ekstra waspada dan hati-hati ya strike back mania. Cuaca yang kurang mendukung tidak menjadi kendala bagi tim Sumbawa. Umpan metal jig kembali diturunkan dan dimainkan untuk mendapatkan ikan. Fish on! Dian kembali memainkan aksinya. Jual beli tarikan terjadi kali ini. Seakan ingin cepat menaikkan ikan, Dian benar-benar tidak memberi ruang pada ikan untuk mencoba melepaskan diri. Tidak menunggu lama, bayangan seekor ikan kurisi muncul di permukaan laut dan sudah mengalami dekompresi. Meskipun hidup di dasar karang, namun ekornya yang bercabang dua menandakan kalau kurisi juga memiliki kemampuan berenang yang cepat. Mancing mania strike back, mantap. Yang belakang giliran masak ya. Mantap. Tidak terasa matahari sudah berada di atas kepala. Perut pun mulai terasa kosong. Kedua tim sepakat untuk mencari tempat yang lebih teduh agar dapat beristirahat. Walaupun sudah mencari tempat teduh, namun kapal tetap bergoncang akibat terpaan angin yang sangat kuat. Kedua tim pun akhirnya tidak bisa mengolah ikan untuk dimakan. Beruntung, sang kapten kapal dibawakan bekal oleh sang istri. Ini angin kencang banget ya, jadi kita merapat dulu, masuk agak ke teluk sedikit buat makan siang. Kebetulan tadi Bang Masur pagi istrinya baik bawain kita makanan, karena tahu kayaknya nggak bisa masak di kapal karena anginnya kencang banget. Langsung makan. Wah, memang ya, kalau lagi lapar, makan apapun memang terasa nikmat. Ikan gulai pun langsung diserbu oleh para peserta battle, termasuk saya. Cuaca yang cukup ekstrim membuat battle di Laut Selatan Bima kali ini cukup menguras tenaga. Setelah selesai melahap makan siang, kapal kembali bergeser untuk mencari spot battle. Umpan metal jig kembali diturunkan oleh seluruh peserta, termasuk saya. Fish on! Dewi Keberuntungan sepertinya mulai menyayangi saya lagi nih strike back mania. Tidak adanya perlawanan berarti sepertinya bukan ikan besar yang menyambar umpan saya. Benar saja, dengan mudah seekor ikan kerapu saya paksa naik ke atas kapal. Aduh. Kita cari mama-mamanya kerapu biasa di sini. Spotnya amberjack atau ruby ya. Tapi nggak tahu kenapa banyak banget. Banyak banget kerapu naik hari ini, nggak tahu kenapa. Mancing mana strike back. Mantap. Battle fishing kembali berlanjut, strike back mania. Sepertinya harapan kami agar cuaca segera membaik belum juga terkabul. Angin tetap bertiup kencang membuat kapal cukup goyang.
umpan kembali diturunkan. Fish on! Strike! Harapan saya mendapatkan sambaran ikan besar sepertinya terwujud. Kuatnya tarikan ikan membuat saya tidak mampu menahan tali PE yang keluar deras dari spool reel. Ya Allah, dia tarik lagi. Saya benar-benar dibuat kewalahan oleh tarikan ikan. Beberapa kali Mastur mengarahkan kapal supaya saya mudah menghadapi pertarungan dengan ikan. Kita mancing di kedalaman 100 meter ya. Jadi saya lagi ngulur, lagi ngejatuhin umpan, tiba-tiba disamber di tengah. Kita nggak tahu ikan apa. Tali saya langsung keluar banyak sampai ratusan meter. Ini kita nggak tahu nih ikannya apa nih. Kita mau coba naikin. Sayang sekali, ketika ikan mulai bisa dikendalikan, tali pancing saya malah terputus. Rasa kecewa jelas tidak bisa saya sembunyikan lagi strike back mania. Putus di leader. Oh sayang banget. Kita nggak tahu ikannya apa. Entah tracer, entah kerapu, entah dokter, kita nggak tahu karena putus, lepas. Mancing mania strike back, mantap. Sulitnya mendapatkan posisi yang nyaman ketika menerapkan teknik popping membuat peserta battle sepakat untuk kembali mengaplikasikan teknik jigging. Tidak membutuhkan waktu lama, umpan metal jig dari tim Sumbawa kembali membuahkan hasil. Fish on! Strike! Yes! Kali ini giliran Aji yang memainkan perannya di haluan kapal. Bukan hanya Aji, ternyata Dian juga mendapatkan sambaran. Double strike! Melihat gayanya menaikkan ikan, sepertinya bukan ikan besar yang sedang dihadapi oleh keduanya. Benar saja, seekor kerapu berhasil Aji naikkan ke atas kapal. Saat ingin mengejek tim saya, ikan Dian malah terlepas. Kayaknya tim yang dari... Aduh. Apa tah? Ocel. Tuh. Makanya jangan sombong dulu Bro Dian. Spontan saya pun langsung membuat peraturan baru. Dapat apa Bang Ji? Dapat kerapu. Oke, mulai sekarang kalau dapat kerapu poin minus 10 ya. Gerawa. Saking kagetnya dengan peraturan baru yang saya buat, ikan kerapu milik Aji pun sempat terjatuh di laut. Spontan Aji pun langsung sigap mengambilnya. Bapaknya kerapu jago ngambil kerapu. Nah, ini jadi kita hitung kerapu ikan buat makan. Ikan buat makan udah banyak. Ini dia 10 Wah. Ya, kalau kerapu minus 10. Bercanda ya Bang Aji? Strike. Silih berganti ikan-ikan penghuni laut selatan Bima berhasil dinaikkan. Namun sayang belum masuk kategori ukuran ikan target pada battle mancing mania strike back kali ini. Kacau. Barah. Ini salah satu ciri khasnya laut selatan nih. Jadi kalau misalnya nggak angin kencang karena ada ombaknya, alunnya juga tetap besar. Dan agak jarang. Beberapa kali mungkin ada waktunya selatan flat ya. Tapi itu susah banget kita ketemu ya. Pasti kalaupun nggak angin, dia akan ada alun besar. Karena emang kita langsung berhadapan sama samudra ya. Di selatan Indonesia itu. Jadi emang udah nggak ada lagi pulau-pulau yang nutup. Jadi langsung kena anginnya.
Laut-laut di Indonesia bagian selatan dan barat memang terkenal lebih menyeramkan dalam hal gelombang jika dibandingkan dengan laut utara. Ya, Samudra Hindia memang terkenal dengan keganasan ombaknya yang sulit untuk diprediksi kedatangannya. Terlebih lagi jika sudah masuk musim angin barat yang biasanya datang di akhir tahun. Selain itu, angin muson dari arah benua Australia juga masih belum berakhir, sehingga sering terjadi benturan antara angin dari dua arah yang berlawanan. Cuaca yang semakin tidak menentu membuat kedua tim sepakat untuk menyudahi battle fishing hari pertama. Bagaimanakah kelanjutan dari battle di Laut Bima kali ini? Sesaat lagi, tetap di Trans 7.